Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, di video awal tadi adalah reka adegan yang terjadi pada salah satu narasumber kami. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Mbak Puspa. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Puspa, tadi kalau kita lihat di tayangan itu adalah Mbak Puspa pernah mengalami nyaris mau ditusuk sama suami ya. Iya, Itu boleh ceritakan ke saya dan juga Pak Ustadz, awalnya gimana bisa sampai itu terjadi? ya awalnya kan kita nikah selama 2 bulan itu emang saya yang istilahnya ngebiayain semuanya dari kebutuhan, mulai kebutuhan rumah tangga saya sendiri sampai kebutuhan mertua saya gitu. Jadi kan lama-kelamaan namanya uang diminta terus tanpa ada income, otomatis akan habis. Ketika suami saya minta uang ke saya, waktu itu pas saya emang lagi nggak ada uang sama sekali. Nah, ya udah saya jawab karena emang nggak ada uang, ya saya bilang apa adanya karena emang nggak ada uang, dan suami saya marah di situ, gitu. Oke, Pak Ustadz, Ya. Suaminya marah ketika apa yang dia ingin dari istrinya nggak dapat nih Pak Ustadz. Padahal kan seharusnya itu kewajiban suami yang justru menafkahi istrinya. Iya, Pak Ustadz. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Farid dan Mbak Puspa, kalau kita lihat dari cerita Mbak Puspa tadi ini kan ada hal yang aneh dalam berumah tangga ini. Jadi ketika seorang laki-laki menikah perempuan, saya ingin mengulang, ketika seorang laki-laki menikah seorang perempuan, maka tanggung jawab utama keluarga itu adalah ada pada laki-laki. Ini mayornya seperti itu. Tapi bagaimana ketika kasus misalkan kebetulan Allah berikan rezeki pada Mbak Puspa lebih daripada suaminya, maka tentu ini tidak ada salahnya dibelikan. Tetapi suaminya harus tetap berikhtiar dan berusaha gitu loh. Jangan justru menjadikan istrinya sebagai sebagai ladang untuk dimintai terus. Ini kan berbalik. Lah kalau sudah seperti ini berbalik, inilah yang kemudian akhirnya apa? Rahmat Allah tidak menghampiri kepada keluarga. Sebaliknya kalau seorang suami, kendati pun usahanya itu kecil, penghasilannya kecil, tapi kesungguhan dia untuk memberikan nafkah kepada istri dalam rangka memberikan nafkah yang halal, yang kecil-kecil ini berkah, banyak rezeki yang melimpah ruah, tidak berkah, yang kecil berkah, tentu orang yang mendapatkan yang besar, tapi tahapan inilah yang dianjurkan lah. Kalau kasus tadi itu, ya tentu suaminya berdosa karena membebani pada istrinya, apalagi sampai kemudian marah. Loh, apa yang dimarahkan mestinya kan harusnya kan istrinya yang protes pada dia kalau dalam turun agama, tapi justru berbalik. Berarti apa? Suaminya tidak mengetahui tanggung jawab yang sesungguhnya kepada istrinya. Ini berarti suaminya tidak mengerti bagaimana cara berumah tangga. Artinya Mbak Puspa sudah luar biasa mau menerima Luar itu, biasa, Pak Ustadz, betul Pak luar Ustadz, ya. biasa. Ini kebesaran hati yang luar biasa. Dan ini harus diapresiasi, dan agama juga memberikan pujian kepada perempuan-perempuan semacam ini, begitu loh. Karena apa? Memberi kesempatan kepada suaminya sambil berikhtiar, istrinya mengambil alih dalam kehidupan ekonomi. Tapi bukan berarti seterusnya, begitu loh. Ini hanya sementara saja. Untuk apa? Untuk berikutnya adalah suaminya yang mengambil alih peran penting dalam pencarian nafkah. Kan berulang-ulang kita jelaskan kisah-kisah inspiratif dari kehidupan para sahabat. Bukan mereka orang kaya, tapi mereka orang yang bersahaja, sederhana. Tetapi kenapa Al-Quran memberikan apresiasi, Rasul memberikan apresiasi? Karena kemuliaan dari ikhtiar seorang suami untuk tanggung jawab pada istrinya. Ya, Pak Puspa kenal sama suami dulu di mana, dan apakah memang dia dari dulu, mohon maaf kalau bisa saya bilang, malas cari kerja tuh kayak seperti itu atau gimana? Jadi begini, waktu itu kan saya emang kerja di luar kota ya. Nah terus kalau di dalam lingkungan keluarga saya itu kalau usia mau menginjak 20-an atau sampai 22 itu udah kayak bisa dibilang tuh perawan tua gitulah. Nah jadi dari keluarga saya tuh nyariin jodoh gitu. Jadi di umur itu sudah harus menikah gitu? Iya, jadi secara langsung kan saya dijodohin gitu kan. Nah terus saya sempat nggak mau, cuman karena orang tua saya terus mendesak terus ibu saya juga nangis, telepon minta saya supaya nurut sama orang tua, supaya nggak bikin malu orang tua. Saya juga nggak tahu bikin malunya di mana gitu kan. Tapi ya karena saya nggak pernah lihat ibu saya nangis kayak gitu, jadi hati saya tergerak, kenapa enggak saya ngorbanin diri saya sendiri demi orang tua saya, apalagi demi orang yang udah ngelahirin saya gitu. Nah pada saat itu orang tua Mbak Puspa atau Mbak Puspa sendiri kenal nggak dengan calon suami ini?
Enggak. Nggak kenal. Jadi orang tua juga nggak kenal. Kalau orang tua, saya kurang tahu sih. Kayak mungkin sekedar kenal aja. Cuman kalau untuk saya pribadi, saya belum pernah ketemu sama sekali. Oke, kemudian akhirnya menikah ya. Setelah menikah, awal setelah menikah, bagaimana kehidupan rumah tangganya? Karena kan Mbak Puspa, mohon maaf, di situ nggak ada cinta ya awalnya ya. Iya. Seperti itu ya. Gimana? Ya namanya orang menikah tanpa ada cinta pasti. Kalau saya pribadi ngerasa ada risih. Jadi kayak kita ngelayani suami kayak nyiapin makanan dan sebagainya itu kayak kepaksa. Itu emang kesalahan dari saya. Saya akuin saya salah. Bagaimanapun dia suami saya dan itu surga saya. Saya pikir waktu itu. Cuman karena saya emang nggak cinta sama sekali, jadi ya karena saya kayak setengah hati gitu loh Pak Ustadz, kayak menjalanin semua itu tuh kayak setengah hati gitu. Dan mungkin dari situ dia mulai risih atau mulai gimana mulai marah ke saya. Pak Ustadz, dari cerita ini ada apanya yang salah nih Pak Ustadz? Karena kan proses itu kan kasarnya dari ta'aruf itu kan juga seperti itu, biasanya nggak dipertemukan langsung gitu Pak Ustadz. Nah kira-kira dari sini apa yang salah nih Pak Ustadz? Yang pertama mungkin komunikasi ya. Dari orang tua kepada anaknya, putrinya, kepada calon yang dijodohkan untuk putrinya. Ini Mas Farid, memang kalau kita lihat dilacak dalam agama memang tidak ada ketentuan syarat yang pasti dalam makna tentang perjodohan tadi itu boleh apa tidak, sungguhnya dibolehkan. Tetapi yang terpenting perjodohan orang tua itu adalah atas keridoan daripada anaknya, seizin anaknya. Kalau konteks tadi itu sesungguhnya diberikan izin. Izinnya apa? Melalui kesediaan. Karena kan ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara melihat keriduan daripada seorang perempuan? Yaitu izinnya itu adalah diamnya. Jadi ketika seorang perempuan ini anaknya itu diam, maka itu sesungguhnya wa alamatur ridho as-sukutu. Alamat kerilaannya itu adalah ketika dia diam tadi itu, jadi diamnya. Beda, mohon maaf, kalau misalkan tidak gadis, seorang janda, itu dia minta pendapat. Bagaimana pendapatmu? Makanya hadis itu menyebutnya al-bikru wasaibu, itu dalam konteks untuk di situ. Lah, yang kedua ada satu hal tadi sesungguhnya dari Mbak Puspa tadi tentang kemuliaan hati. Ya memang awalnya kami terpaksa dalam mana tidak ada cinta. Saya ingin menjelaskan, menikah itu tidak selamanya harus cinta. Cinta itu bisa tumbuh. Makanya di situ dijelaskan mawaddah warahmah. Ada orang menikah itu karena didasari cinta, tapi ada yang karena tumbuh karena kasih sayang gitu. Kasih sayang itu belum tentu cinta, tapi kalau cinta akan melahirkan kasih sayang kan begitu. Tapi pelan-pelan biasanya akan muncul. Kemudian tadi Mbak Puspa menyatakan, lah siapa tahu ini kan ladang surga suami bagi saya. Ini sudah merupakan ungkapan yang mulia, tetapi ternyata keduanya tidak ada benih-benih rasa cinta. Maka kemudian inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan merasa terpaksa dalam pelayanan dan seterusnya. Tetapi para pemirsa sekalian, para orang tua, melalui kisah ini saya kira ini pelajaran luar biasa pentingnya kalau kita menjodohkan anak, jangan serta-merta paksaan keinginan orang tua, sebab yang menjalannya itu adalah anak. Apalagi dewasa ini kehidupan modern, media luar biasa, anak sudah mendapatkan pengalaman, wawasan, maka mintalah pandangan kepada anak, karena anak akan menjalani ketika terjadi yang semacam ini, tidak hanya dia yang merasakan, tetapi orang tua juga tidak merasa bahagia yang menyaksikan. Pak Ustadz, untuk posisi seorang anak sendiri apakah boleh dia menolak perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya? Iya, memang di dalam agama ada yang begini Mas Farid. Jadi kalau ada orang baik-baik datang melamar, maka jangan menolak, karena maka akan menimbulkan berkahan. Jadi ketika orang-orang baik, tetapi ini kan bukan persoalan tadi menjodohkan. Kalau memaksa perjodohan, maka agama tentu bukan tidak membolehkan, tetapi tidak baik. Kenapa? Karena agama itu kan berikan pelindungan. Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menyajikan ada salah seorang sahabat mau menikah, kemudian Umar bertanya, apakah kamu sudah melihat? Hal nazartaha, apakah kamu sudah melihat dia? Maka kemudian laki-laki ini menjawab, belum wahai Amirul Mukminin. Wahai Umar, belum. Maka kemudian lihatlah meskipun hanya sesaat. Maka kemudian di dalam riwayat dijelaskan melihat meskipun dari dari celah lubang kecil kunci, kira-kira begitu, paling tidak dia sudah menyaksikan, oh ternyata ini. Atau kalaupun tidak melihat langsung, melalui mengutus orang kepercayaannya, tolong lihat dia. Jangan-jangan kupingnya nggak ada satu, misalkan, ini sebagai bahasa ringan. Itu wujudnya sesungguhnya adalah untuk melihat dan kemudian disampaikan, oh dia lengkap, dia baik. Itu gunanya dalam rangka apa? Supaya jalinan rumah tangga. Sebab rumah tangga ini kan rumah tangga abadi di dunia. Sehingga Nabi menggambarkan ya surga dunia ya ada dalam rumah tangga. Ketika di rumah tangga itu tidak ada surga, maka sehingga dia hidup dalam neraka duniawi. Orang tidak tenang, nggak kerasan di rumah.
Inilah saya kira awal ketika kita melihat kisah tadi. Iya. Nah, Mbak Puspa ketika nggak menemukan cinta di situ setelah menikah, terus kemudian suami juga sudah mulai berlaku kasar sama Mbak Puspa. Saya dengar katanya Mbak Puspa sempat memutuskan untuk kabur ya? Iya, Iya. sempat. Kemana? Saya ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya. Boleh tahu ngapain di Jakarta? Saya nyari kerja, emang niat kerja, terus emang kayak pengen lepas dari, ya karena udah emang nggak tahan dengan pernikahan saya yang pertama ini. Jadi saya putusin untuk ke Jakarta buat cari kerjaan. Meninggalkan itu semua? Iya. Pak Ustadz, ini kalau dengan cara kabur seperti ini, apakah dosa untuk Puspa, Pak Ustadz? Kalau seorang perempuan punya suami, kemudian ia hendak keluar rumah, Islam mengajarkan wajib hukumnya meminta izin pada suaminya. Bahkan misalkan Pak Ustadz, suami saya tidak ada di rumah, tapi sedang di luar kota, harus izin, sekarang bisa on call. Tidak ada persoalan. Itu mananya apa? Karena apa? Karena suami ini sebagai penanggung jawab. Kan ada begini, kalau istri mengerjakan perbuatan dosa, tidak hanya istrinya yang mendapatkan dosa, suaminya juga dapat. Karena apa? Karena berarti suaminya tidak bisa mendidik, tidak bisa membimbing, tidak bisa mengarahkan. Jadi itulah tanggung jawab, itulah makanya kenapa izin itu prerogatifnya ada pada suami, karena suami mengambil alih bahkan tanggung jawab keluarga. Bahkan misalkan istri tidak bangun sholat saja, itu dosanya tidak hanya pada istrinya, suaminya dapat dosa. Karena apa? Suaminya tidak mengingatkannya gitu loh. Nah, kalau dalam konteks bahas tadi, sekalipun mohon maaf para pemirsa mungkin ada rasa dongkol bagi seorang istri kepada suaminya, bukan berarti keluar rumah tanpa izin, tidak. Kendongkolannya tidak bisa menggugurkan apa itu hak izin daripada suami kepada istrinya. Kalau tadi sampai kabur lah, saya kira ini juga masih perbuatan dosa yang tidak diizinkan oleh agama. Apapun alasannya, karena meski suaminya sudah berbuat kasar gitu, Pak, bukan. tetap. Konteks kasar tadi kan konteks hal yang berbeda. Kasarnya dia itu tidak menggugurkan tanggung jawab seorang suami yang melekat pada hak izin istri pada suaminya untuk pergi gitu loh. Sama dengan kita orang tua. Bukan berarti kasarnya orang tua, misalkan orang tua kita tidak beri, lantas kemudian hilang berbakti kita pada orang tua. Begitulah kira-kira analog kita dengan seorang istri pada suaminya. Gitu. Oke. Lalu setelah ditinggal gitu, apakah suami mencoba mencari Mbak Puspa? Enggak. Enggak, sama sekali enggak mencari? Enggak, cuman kayak nanya-nanya ke keluarga, ke orang tua saya aja. Nanya, terus kayak nyuruh pulang, tapi emang saya nggak mau pulang. Oke, berarti setelah dia nanya ke keluarga Mbak Puspa, berarti keluarga Mbak Puspa tahu dong ya ada masalah dalam rumah tangganya Mbak Puspa dengan suami ya. Kemudian respon mereka apa, keluarga? Ya, mereka sih maunya saya tetap balik, tetap melanjutkan rumah tangga pernikahan lah. Gitu, tapi saya emang udah nggak mau, jadi akhirnya cuman pernikahan berjalan selama 2 bulan. Habis itu kita pisah. Pisah dalam arti kata resmi secara catatan, cerai atau Pisah resmi. pisah resmi. Nah, setelah pisah kemudian Mbak tinggal di mana? Saya balik lagi ke Jakarta kerja. Oke, nah setelah di Jakarta adakah Mbak membuka diri untuk bertemu dengan laki-laki lain gitu? Awalnya sempet kayak ada rasa trauma. Karena takut keulang saya mendapatkan sosok suami yang seperti itu lagi. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bisa membuka hati untuk laki-laki lain. Buka hati untuk laki-laki lain. Kemudian di situ Mbak mengenalkan laki-lakinya ke keluarga atau memang jalan begitu aja? Iya, yang pasti saya tetap harus mengenalkan si cowok ini, pacar saya ini ke orang tua saya. Itu pun dengan pertimbangan yang sangat banyak ya, karena kan dari awal kan emang orang tua saya pengen saya balik sama suami yang pertama. Terus tiba-tiba datang saya membawa laki-laki gitu yang emang udah pilihan saya ya. gitu ya. Yang sempat kaget sih mereka. Nah, kemudian mereka setelah tahu itu responnya apa? Sempet marah sih. Assalamualaikum. Ibu, ayah. Waalaikumsalam. Ibu. Puspa, kok mau datang nggak ngambil dulu ibu, nak? Iya. Ayo silakan. Ibu, ini buat ibu sama ayah. Dimakan ya. Silakan nak dulu, Kak.
Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya, Ya Bu. ini ya, Puspa datang. Puspa. Ayah. Puspa, siapa dia? Ayah, Ibu, kenalin, ini Mas Wendy. Dia pacar aku. Pacar. Iya. Sejak kapan kamu punya pacar? Maaf ya, Ayah, Ibu, kalau misalkan selama ini Puspa nggak cerita kalau Puspa punya pacar. Sekarang Puspa kenalin sama Ayah sama Ibu kalau Puspa punya pacar dan kami akan segera menikah. Apa? Nikah? Puspa, kamu kan baru saja bercerai. Kenapa secepat ini kamu mau menikah lagi? Tapi Puspa benar-benar pengen menikah lagi dan Mas Wendy benar-benar sayang sama aku, Bu. Om, Tante, kenalin saya Wendy. Saya calon suaminya Puspa. Ayah nggak setuju. Loh, Om nggak setuju kenapa ya? Saya nggak setuju kalau anak saya menikah lagi. Karena terlalu cepat. Apa kata orang-orang nanti? Tapi ya, kami itu berdua sepakat untuk segera menikah. Tolong restui kami. Puspa, kamu kok ngelawan sih kalau dinasihatin orang tua? Tapi Bu, Ayah. Mas. Bu, aku kayaknya pergi aja deh. Om, Tante, maaf, saya pamit duluan. Makasih. Mas Wendy. Ayah sama Ibu itu benar-benar keterlaluan ya. Emang nggak bisa ya ngeliat anak kalian bahagia? Pokoknya, aku tetap akan menikah dengan Mas Wendy. Ayah atau Ibu nggak setuju, aku nggak peduli dan aku tetap akan menikah dengan dia. Dan aku akan ikut dengan Mas Wendy. Kamu sudah berani ngelawan orang tua ya? Aku nggak peduli Ayah, Ibu. Puspa! Oke, Pak Ustadz, mungkin seringkali beranggapan apa yang kita anggap itu buruk, tapi beda dengan apa yang dianggap mungkin dari keluarganya Mbak Puspa bilang ini nggak bagus, tapi Mbak Puspa sendiri masa ini udah pilihan saya gitu. Nah, ketika ada dua perbedaan pendapat seperti itu, apa yang harus diambil jalan tengahnya nih Pak Ustadz dari sebuah keluarga nih? Yang harus diingat bahwa pernikahan itu bukan menikahnya sekedar seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi hendak menikahkan juga dalam tanda petik dua keluarga besar. Apa manfaatnya ini? Manfaatnya adalah ketika dua anak manusia yang kemudian menjadi pasangan suami istri, suatu saat ketika diuji ada masalah, kalau dia semula kedua keluarga ini saling sudah mengingat, kemudian saling berhubungan baik, maka ketika ada masalah, maka keluarganya besarnya, maka dia akan ikut membantu, ikut menyelesaikan dan lain-lainnya. Itulah para pemirsa, pentingnya mengapa pernikahan itu izin pada orang tuanya, antar kedua pihak orang tua masing-masing itu saling ikut terlibat, itu fungsinya tadi itu untuk jaga-jaga sebagai backup tadi. Mungkin ketika nggak ada masalah iya, tapi nggak ada ceritanya orang berluka nggak ada masalah. Suatu saat pasti akan ada ujian, disitulah keluarga besar itu ikut, itu pentingnya dan merasakan kehadiran itu menjadi suatu sangat penting. Yang kedua, ketika dalam menyikapi semacam ini, saya kira para orang tua, misalkan ada kasus anaknya serupa seperti ini, saya kira bisa mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Kita orang tua tidak bisa lagi memaksakan anak kita menikah sesuai dengan keinginan orang tua. Zamannya berbeda, maka yang terpenting adalah tuntutan orang tua untuk bisa memahami supaya apa? Kelangsungan keluarga anak kita ini bisa berlangsung dengan baik sepanjang tata cara, ketentuan agama tidak ada yang dilanggar oleh anak kita. Saya kira kita sebagai orang tua perlu juga memahami apa sesungguhnya aspirasi anak kita. Yang ketiga, kalau tadi misalkan Mbak tadi ada cibiran taruhlah tadi dengan orang tua, tapi kalau Mbak Puspa meyakini bahwa saya tidak ada yang saya langgar dalam agama dan saya lihat ini laki-laki yang sekarang berjumpa dengan saya ini laki-laki yang baik, saya kira tidak apa-apa gitu, sepanjang pernikahan kita itu tidak melanggar ketentuan agama. Oke, artinya di situ mungkin keluarga nggak setuju mungkin ya dengan apa yang Mbak Puspa lakukan. Enggak. Ya, Mbak Puspa tetap meneruskan hubungan dengan pria ini atau tidak? Iya, jadi waktu itu sempat waktu datang ke rumah si cowok ini diusir. Jadi saya juga ikut dia ke Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi. Dan kita nekat untuk nikah siri. Keluarga tapi nggak tahu nih. Awalnya nggak tahu. Tapi mungkin karena pemikiran saya mungkin dengan nikah siri, terus saya udah punya anak, mau nggak mau keluarga saya bisa terima. Oke, ini Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz gimana ini apa yang dilakukan sama Mbak Puspa? Tetap nekat ya menikah, tapi boleh dibilang tanpa restu orang tua nih Pak Ustadz. Kalau minta nasihat ini Mas Farid ya, saya
sebagai pelaku agama, pendakwah, saya tidak menyarankan ini untuk diikuti. Mohon maaf tidak diikuti. Yang pertama, karena ridho orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Yang kedua, doa orang tua itu penting dalam kehidupan berumah tangga kita. Karena doa orang tua itu sangat ijabah ketika mendoakan untuk anaknya. Yang ketiga, nikah lari tadi itu sesungguhnya adalah tidak dianjurkan dalam agama, bukan berarti dilarang. Ketika emergency exit dalam keadaan darurat mungkin itu kadang-kadang nekat untuk bilang tadi itu, tapi ini tidak perlu ditiru untuk para pemirsa sekalian. Apa nanti mudaratnya sangat besar. Saya tidak tahu ketika nekat tadi itu Mas Farid, nikahnya itu nikah siri atau nikah dalam agama. Itu ketika walinya tadi gimana? Kan ada hadis Nabi yang menyatakan la nikah illa biwaliyin, misalkan di dalam Imam Syafi'i memberikan pendapat tidak sah nikahnya tanpa wali, meskipun Imam Abu Hanifah dan imam yang lainnya membolehkan, yang penting nanti walinya dengan hakim. Ini gimana, Mbak Puspa? Walinya Mbak Puspa siapa? Kan harusnya kan ayah ya. Iya. Nah, pada saat nikah itu siapa? Itu kayak teman aja sih. Apa? Teman. Oh, teman, dan tanpa ada mandat dari orang tua? Nggak ada. Nah, itu dia. Nah, ini gimana Pak? Ini ada problem ini. Jadi mestinya begini. Jadi memang pernikahan itu adalah ada pengantin laki-laki perempuan. Kemudian ada saksinya. Ada penghulunya, kemudian ada walinya. Wali yang tadi penghulu tadi kan mencatatkan tidak masuk ada walinya. Kemudian muncul pertanyaan begini, Pak, bagaimana kalau wali ini tidak setuju? Tetapi anak ini sudah luar biasa, maka nikah yang kedua adalah wali hakim itu apa? Wali sultan negara. Negara mengambil alih tanggung jawab yang dari orang tua tadi sebagai warga negara karena tidak mau menikahkan, sementara anak ini syarat-syarat semuanya dipenuhi, barulah di sana. Lah, tadi apalagi menikahkan tadi adalah menikahan temannya. Saya kira para pemirsa sekalian, orang-orang yang pernah menikahkan siri perlu berhati-hati dan perlu memahami. Tidak sekedar wah ini gampang, mesti harus merujuk pada orang tua. Kenapa? Orang tua inilah menjadi penanggung jawab kepada putrinya sebelum dia menikah. Makanya kan ada kewajiban orang tua. Kapan? Memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik, dan menikahkan ketika umurnya telah cukup. Nah ini kan dalam kasus tadi kan menjadi berbeda. Cuman kan ada perbedaan Mas Farid. Perbedaannya apa? Ini sudah menikah, sudah apa itu? Maaf ini janda, artinya sudah menikah dan yang belum juga. Ketentuan agamanya juga menjadi berbeda. Tetapi yang kedua adalah kemudian menikahnya adalah dengan nikah apa? Dengan nikah siri ya. Artinya tidak dicatatkan di pernikahan. Nah kita tidak tahu apa yang terjadi berikutnya dari cerita dia. Iya, lalu bagaimana itu kemudian kehidupan rumah tangganya? Iya, mungkin karena seperti Pak Ustadz tadi bilang, kalau menikah tanpa restu orang tua itu ya nggak akan bahagia gitu. Dan saya mengalami itu Pak Ustadz. Jadi selama kita menikah awalnya emang baik-baik aja, Mas. Baik-baik aja, bahagialah seperti pertama-pertama orang lain menikah. Tapi makin kesini suami saya tuh kayak makin malas kerja, kasar, suka mukul. Jadi kayak malah gimana ya, malah lebih parah gitu. Karena saya sempat berpikir, oh apa ini karena saya sudah menantang orang tua. Kemudian berarti yang memberi nafkah dari rumah tangga itu Mbak Puspa? Bukan. Mencari rezeki di situ, mencari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan itu Mbak Puspa. Jadi gini, suami saya itu kan freelance. Nah, kalau freelance itu kan dia nggak tetap, maksudnya nggak menentu. Nah, saya sebagai seorang istri mungkin saya berpikir kenapa nggak saya membantu gitu. Saya cari pemasukan lain dengan cara apapun itu kerjaan saya lakuin gitu kan. Cuman mungkin karena dia tahu saya sudah bekerja, penghasilannya juga lumayan, jadi dia bersikap gitu. Dengan jadi bersikap seenaknya gitu. Malas-malesan lah tidur gitu. Apalagi kan kita sudah ada anak gitu. Oh, udah punya anak. Udah ada dari anak. suami yang ini punya anak? 1. Selain dia malas bekerja, adakah perilaku dia lain yang menyakiti fisik Mbak Puspa? Iya, kayak mukul, nendang gitu. Nah, orang tua Mbak Puspa sendiri tahu kalau suaminya seperti itu perilakunya? Enggak. Orang tuanya dia? Awalnya enggak, karena saya pikir gini loh. Kalau saya cerita soal kejelekan suami saya yang sekarang, pasti saya malu banget sama orang tua saya. Karena apa? Karena pasti orang tua saya bilang,
itu loh orang yang kamu belain gitu. Orang yang kamu belain sampai menentang keluarga, menentang orang tua, tapi ternyata malah sekarang nyakitin kamu. Nah, yang saya takutkan itu Pak Ustadz. Jadi saya memang benar-benar menahan semuanya, saya tutupin semuanya. Saya masih, kalaupun pulang ke rumah juga saya bersikap kayak nggak ada apa-apa, padahal juga kita lagi ribut gitu. Jangan sampai keluarga saya tahu, orang tua saya tahu kalau saya lagi berantem gitu. Ini Mbak sama suami keduanya masih satu rumah kan ya? Sekarang enggak. Sekarang enggak? Enggak. Udah pisah? Pisah. Lalu anak ada di mana? Sempat di saya, karena kan emang saya waktu itu kan sehabis mukulin saya lah, sehabis dia mukulin saya gitu, terus kita cekcok kan, berantem, terus saya pulang ke orang tua saya, saya titipin anak saya pikir nggak mungkin kalau saya sama anak saya tinggal di orang tua saya gitu, otomatis kan pasti ngerepotin. Jadi saya berpikir anak saya taruh, saya balik lagi ke Jakarta kerja. Nah, selang berapa hari saya di Jakarta, suami saya ngambil anak saya di kampung. Enak nggak masakan Ibu? Mas Wendy, ngapain kamu kesini Mas? Aku mau bawa Dimas. Apa? Kamu mau bawa Dimas? Kamu nggak boleh bawa Dimas. Dimas harus tetap sama aku. Loh, aku ayahnya. Aku yang lebih berhak. Mas, aku ini ibunya Dimas. Aku yang melahirkan Dimas dan aku lebih berhak. Pokoknya Dimas harus ikut sama aku. Enggak! Ayo, Mas! ikut sama ayah. Kamu nggak boleh bawa Dimas! Pokoknya aku harus ajak Dimas. Enggak! Kamu nggak boleh bawa Dimas, Mas! Kamu nggak becus merawatnya. Ayo ikut sama ayah, nak. Aku yang lebih berhak! Kamu nggak bisa ngerawat Dimas! Aku yang lebih berhak. Ayo, sana. Lepasin. Mas, gak usah bawa Dimas! Mas Wendy! Sampai sekarang saya nggak boleh ketemu sama anak saya. Jadi kalau komunikasi lewat kalau saya mau komunikasi sama anak saya, jadi lewat suster saya. Itu pun ngumpet-ngumpet. Oke. Gitu. Ini sama nih kasusnya Pak Ustadz. Lagi-lagi seorang suami bukan membatasi, bahkan memutus hubungan dengan ibunya nih, anak dengan ibunya. Iya. Jadi kasus ini para pemirsa kita mendapatkan pelajaran berharga bagi adik-adikku, pemuda-pemudi yang mau menikah. Kalau hanya alasan karena cinta berdua sehidup semati, melupakan orang tua, jangan diteruskan. Harus tetap memohon izin ridho orang tua, sebab keriduan orang tua itulah yang akan mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Kasus Mbak Puspa ini memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Tadi kan punya permasalahan tadi kan Mbak ya kan, nggak berani pulang karena apa? Karena pilihannya sendiri tanpa melibatkan orang tua. Sehingga kalau ikut diceritakan orang tua, takut orang tua seperti tadi. Wah ini kan pilihanmu, lakukan, kamu nggak memerlukan kan itu tadi. Lah inilah pentingnya melibatkan orang tua kita itu supaya ketika kita ada masalah apa-apa, orang tua kita ikut membantu. Kasus seperti ini nggak berani minta bantuan karena merasa ngambil keputusan sendiri. Yang pertama. Yang kedua ada pelajaran berharga terulang yaitu dengan menikah siri. Apa konsekuensinya menikah siri? Konsekuensinya betul secara agama sah, tetapi hukum negara tidak mensahkannya karena tidak disahkan oleh negara. Sehingga ketika terjadi persengketaan mau cerai ya selesai begitu saja. Dan kemudian kewajiban-kewajiban dan hak yang lain ya putus begitu saja. Termasuk dalam kaitan ini adalah anaknya yang dilahirkan sendiri, tapi Mbak Puspa tidak mendapatkan haknya. Karena apa? Mau menuntut kemana? Karena tidak tercatat dalam negara. Tapi coba kalau tercatat negara, maka undang-undang memberikan pelindungan. Apabila anak di usia balita, maka haknya ketika sudah bercerai adalah hak kepada istrinya. Ketika istrinya misalkan menuntut, nah baru ketika berikutnya lagi, misalkan kalau itu dititipkan pada haknya kepada ayahnya, maka ibunya masih memiliki hak untuk berkomunikasi dan sekarang sudah terputus semuanya. Tentu kalau kita kembalikan kepada agama, kepada misalkan mohon maaf suaminya, mantan suaminya Mbak Puspa, ya selayaknya memberikan haknya juga kepada ibunya, kepada anaknya. Dalam hal ini anaknya adalah ada di ayahnya bagaimanapun, dia adalah pernah dilahirkan dan ibunya adalah ada pada Mbak Puspa. Ya berikanlah kesempatan itu, yakinlah bahwa dengan memberikan kesempatan itu berarti Anda telah memberikan kebahagiaan kepada Mbak Puspa, dan yang lebih penting adalah memberikan kebahagiaan kepada anak. Dan yang ketiga, Anda telah menjemput rahmat Allah karena Anda memberikan rahmatnya kepada ibunya, kesempatan kepada anaknya. Nah Mbak Puspa, status sama suami sekarang gimana? Pisah sudah? Bisa, udah. Pisah sudah? Udah bisa. Berapa lama udah nggak ketemu sama anak? Hampir
2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan. Kalau saya sih ingin memberikan kesempatan ke Mbak Puspa ya, coba bicara ke kamera, siapa tahu suami atau keluarga suami bisa nonton ini, atau mungkin nanti rekaman kita bisa kirim apa yang ingin Mbak Puspa sampaikan nih untuk bisa bertemu sama anak. Iya, saya cuman pengen ngomong aja, maksudnya saya ini kan ibunya, saya berhak ketemu sama anak saya. Jadi Itu aja. mohon kelonggaran hati mereka ya untuk bisa memberikan itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Ustadz, Iya. ini pasti Mbak Puspa juga udah menyadari semua kesalahannya. Dia ingin bisa memperbaiki ini semua gitu. Kira-kira Pak Ustadz, doa apa yang bisa dipanjatkan sama Mbak Puspa nih biar dia bisa jalannya dimudahkan gitu untuk bertemu? Jalannya yang pertama, mohon maaf, orang tua Mbak Puspa masih ada? Alhamdulillah masih ada. Karena masih ada, orang tua kita itu adalah pusaka Allah yang Allah titipkan di muka bumi. Pusaka itu masih ada, khasiatnya luar biasa, doanya luar biasa dengar oleh Allah untuk anaknya, mintalah maaf kepada orang tua. Yang kedua, bersimpullah dan memohonlah apa itu orang tua untuk merelakan dan mendoakan. Karena kita nggak tahu, mudah-mudahan dari doa orang tua yang kemudian hatinya sudah luluh dan ikhlas inilah yang akan mengantarkan jalan-jalan kemudahan. Yang kedua, ketika anak itu durhaka kepada orang tua, maka tidak dapat mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga tidak mendapatkannya. Yang kedua, menutup pintu rezeki langit untuk kita. Maka bukalah, kuncinya ada di rumah kita. Bukalah kunci kerannya, kuncinya ini dibuka dengan cara mohon ridho orang tua. Sebab apa? Ridho Allah, firidhul walidain, keriduan orang tua itu adalah keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu kemudian di sini. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah karena telah berlaku dolim. Dolim apa? Kepada orang tua kita, telah mengabaikan dengan alasan kita cinta pada suami kita, kemudian kita melupakan apa itu hak mereka untuk kita taati, kemudian akhirnya kita menempuh jalan. Yang ketiga adalah bermunajatlah kepada Allah, bertobat kepada Allah. Yang keempat, bermohonlah kepada Allah, minta dipertemukan kepada anaknya. Yang kelima, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada mantan suaminya. Dan mudah-mudahan Allah lindungi dan Allah jaga pada anaknya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dapat mengetuk rahmat Allah. Kemudian Allah berikan kesempatan pada Mbak Puspa untuk bisa bertemu kepada anaknya. Tidak ada saya kepada pemirsa duka yang mendalam pada seorang ibu ketika ibu dipisahkan pada anak. Itu saya kira Mas Farid. Baik, terima kasih Pak atas semua nasihatnya. Mbak Puspa, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa tadi Mbak Puspa bisa mendapatkan apa yang Mbak Puspa inginkan ya. Yang paling penting adalah menyadari semua kesalahan yang sudah kita perbuat. Baik. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.